Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Ainun Qurrata Ayun, absen 1. Dan perkenalkan nama saya Cindy Ayuna Safa, absen 6. Perkenalkan nama saya Fadila Wara Cinta, nomor absen 11. Perkenalkan saya Melda Putri, nomor absen 15. Kita akan mempresentasikan tentang Kerajaan Bali. Oke, let's go. Awal mula Kerajaan Bali kuno. Sekitar abad ke-9 Masehi, Pulau Bali mulai muncul dalam catatan sejarah Nusantara. Pada masa itu, berdirilah Kerajaan Bali kuno yang dipimpin oleh Sri Kesari Warmadewa. Bukti keberadaannya ditemukan dalam prasasti Blanjong Tisanur yang ditulis dalam bahasa Bali kuno dan Sanskerta. Sri Kesari disebut-sebut sebagai raja yang gagah berani dan berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara bagian timur. Dari sinilah muncul Wangsa Warmadewa, dinasti pertama yang memerintah Bali. Masa keemasan Wangsa Warmadewa. Penerus Sri Kesari seperti Raja Urgasena dan Raja Tabanendra Warmadewa melanjutkan pemerintahan dengan memperkuat bidang pertanian dan sistem irigasi, yang hingga kini menjadi ciri khas Bali. Namun, puncak kejayaan Wangsa Warmadewa terjadi pada masa Raja Udayana Warmadewa, abad ke-10 Masehi, dan Permaisuri Gunapriyan Daharmapatni, yang juga dikenal sebagai putri dari Kerajaan Medang di Jawa Timur. Pasangan ini memiliki putra terkenal, yaitu Airlangga yang kelak menjadi raja besar di Jawa Timur dan mendirikan Kerajaan Kahuripan. Hubungan ini mempererat ikatan antara Bali dan Jawa. Bali setelah Warmadewa. Setelah masa Udayana, Bali dipimpin oleh beberapa raja dari dinasti lain. Namun, pengaruh Jawa mulai semakin kuat, terutama setelah Majapahit berkembang pesat di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada abad ke-14. Penaklukan Bali oleh Majapahit. Sekitar tahun 1343 Masehi, Kerajaan Majapahit mengirim pasukan di bawah pimpinan Gajah Mada dan Arya Damar untuk menaklukkan Bali. Raja Bali saat itu, Sri Astasura Ratnabumi Banten, berusaha mempertahankan kedaulatan, tetapi akhirnya kalah. Sejak itu, Bali menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Setelah penaklukan, banyak bangsawan dan pendeta Majapahit yang menetap di Bali, membawa kebudayaan sastra, bahasa, dan ajaran Hindu Jawa ke pulau itu. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan Bali hingga kini sangat mirip dengan warisan Majapahit. Bali pasca Majapahit. Ketika Majapahit runtuh sekitar abad ke-15, Bali tetap bertahan sebagai pusat budaya Hindu di Nusantara. Sementara sebagian besar wilayah lain beralih ke pengaruh Islam. Bali kemudian terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Gelgel, Klungkung, Buleleng, dan Karangasem. Kerajaan Gelgel menjadi penerus pengaruh Majapahit di Bali dan mencapai masa kejayaan di bawah Raja Dalem Watarenggon pada abad ke-16. Masa penjajahan dan integrasi ke Indonesia. Pada abad ke-19, Belanda mulai menguasai Bali secara bertahap melalui serangkaian perang, seperti Puputan Bandung dan Puputan Klungkung. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Bali resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia dan kini dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan, pariwisata, dan spiritualitas dunia.
Warisan Kerajaan Bali. Jejak-jejak kerajaan Bali masih terlihat hingga kini, seperti sistem subak, yaitu warisan pertanian tradisional dari masa Warmadewa. Upacara dan seni Hindu Bali berasal dari sinkretisme antara Hindu Jawa dan kepercayaan lokal Bali. Pura-pura kuno seperti Pura Besakih menjadi simbol peradaban dan spiritualitas tinggi masyarakat Bali. Hai semuanya, di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang letak kerajaan Bali. Letak kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur. Dengan nama yang sama, kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau itu berdekatan. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala, sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 914 Masehi yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di Desa Belanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangkat tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya, Lesari Warmadewa, memiliki istana yang ada di Singhatwala. Lesari Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 915 Masehi sampai 942 Masehi. Setelah meninggal, abu dari jenazah dari Raja Ugrasena dicandikan di air Madatu. Lalu, beliau digantikan oleh mahkota Jayasingha Warmadewa 960 Masehi sampai 975 Masehi. Dikatakan bahwa Raja Jayasingha membangun dua pemandian di Desa Manokraya yang letaknya sekarang. Pusat kerajaan Bali pertama di Singhamandewa, Raja pertama Sri Ugrasena. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak begitu jelas menggambarkan bagaimana pergantian di antara satu keluarga raja dengan keluarga raja lain. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur hanya menerangkan bahwa Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit abad ke-14. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan raja-raja yang letak ada di Bali. 1. Kaisari Warmadewa yang beristana di Singhatwala menurunkan wangsa. 2. Ugraisena. 3. Raja Haji Tabanendra Warmadewa, ia dicandikan di air Mandu. 4. Raja Jayasingha Warmadewa, ia membangun pemandian di Desa Manukraya, yaitu pemandian Tirta Empul dekat Tampak Siring tahun 960. 5. Raja Jayastu Warmadewa. 6. Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. 7. Raja Udayana yang memerintahkan bersama istrinya yakni Gunapriyadamartapati yang melahirkan Airlangga Marakata anak bungsu. 8. Marakata bergelar Marakata Untungga Dewa yang segani rakyatnya, ia membangun bangunan suci di Gunung Kawi Tampak Siring Bali. 9. Anak bungsu mengaku penjelmaan Wisnu yang masa perintahnya dibantu 10 senopati rakyat hidup dari pertani. Binatang yang berharga adalah kuda. Untuk golongan pedagang laki-laki disebut wanigrama dan untuk perempuan disebut wanigrami. 10. Raja Walarabu Raja Jayasakti pada masa pemerintahnya ada 2 kitab undang-undang yakni Uttarawidi Balawan dan Raja Wajanina atau Rajaniti. 11. Jayapangus yang dikenal menyelamatkan negara karena mengajak rakyatnya kembali melakukan upacara agama sehingga mendapatkan wahyu atau hari galungan. Sekian, terima kasih. Hai,
dan di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang penyebab kejayaan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali kuno yang dahulu mengalami sebuah kemajuan pesat disebutkan menjadi salah satu kerajaan termakmur, termasyhur, dan dengan para penguasa yang sangat pawai menjaga kemakmuran. Sangat menyayangi rakyat, memperhatikan bidang-bidang spiritual dan kebudayaan, karena dahulu masyarakatnya dikenal sangat menunjukkan kebudayaannya sendiri, seperti halnya diceritakan Kerajaan Atlantis dengan tingkat perkembangan peradaban yang memukau orang. Banyak kisah digoreskan dalam cerita yang disebutkan dalam The Ancient Kingdom of Bali Golden Era oleh para pengembara, pelaut, dan pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, India maupun Tiongkok, yaitu sebuah pulau kecil yang sangat indah dan memiliki kebudayaan serta sistem pemerintahan yang sangat maju. Masa kejayaan Kerajaan Bali dalam refreshing blog juga disebutkan terjadi pada saat Damardayana naik tahta. Pada masa Damardayana, kerajaan ini mengalami kejayaan yang semakin jelas daripada sebelumnya. Pada masa Damardayana ini, pihak ketiga memperkuat hubungan tersebut dengan mengawinkan Damardayana dengan Mahadarata, putri dari Raja Makutawangsawandahan dari Jawa Timur. Hal ini akhirnya semakin memperkokoh kedudukan kerajaan di antara Pulau Asia dan Bali. Bali Diwata pun kembali mencapai zaman keemasan karena semua bidang kehidupan rakyat ditata kembali dengan baik, seperti halnya hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hubungan dan peradilan adat atau agama ditegakkan, prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap Solahipan disusun, awik-awik desa adat pekraman dibuat, organisasi subak ditumbuhkan, dan kegiatan sosial keagamaan kembali ditingkatkan. Nah, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan penyebab kemunduran Kerajaan Bali. Dikarenakan kisah seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal dengan nama Mayadenawa, yang memiliki seorang pati yang sangat sakti yang bernama Kibo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pemimpinan Kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, Patih Majapahit itu mengajak Kibo Iwa ke Jawa dan di sana seluruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Kibo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam lontar balik, Kibo Iwa tidak dapat dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur balik dilemparkan ke atas. Pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai ia merelakan dirinya untuk dibunuh, baru dia dapat dibunuh. Setelah kematian Kibo Iwa, Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343. 1. Pati Kibo Iwa yang berhasil dibujuk oleh pergi ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Kibo Iwa dibunuh. 2. Pati Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan minta diadakan perundingan di Bali. Lalu ia menangkap Raja Bali yaitu Gajah Waktra, sehingga kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila kami ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Roh.